Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mobil milik Awan berhenti tepat di depan rumah mertuanya. Pagi ini sebelum berangkat ke kantor, ia menyempatkan diri mengantar Pelangi. Ayah Ahmad dan Ibu Humairah menyambut dengan ramah. Saat ini juga ada beberapa tetangga yang sedang membantu Ibu Humairah untuk persiapan pertemuan sore nanti. Awan terus menundukkan pandangan setelah menyadari beberapa gadis terus menatapnya. Sedangkan Zidan tampak sudah rapi dengan jaket dan tas ransel di punggungnya, sedang mendorong sepeda motornya keluar. Awan pun segera menghampirinya. "Dek, kamu buru-buru berangkatnya?" tanya Awan. "Tidak juga, Kak. Kenapa?" "Ada yang mau kakak tanyakan ke kamu, tapi ini rahasia." Senyum sumringah di wajah Awan membuat Zidan menatapnya dengan curiga. Jangan-jangan Kak Awan mau tanya tentang urusan rumah tangga lagi. Bu Humairah tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya melihat Pelangi sudah kembali ceria seperti dulu, tidak lagi terlihat seperti seorang wanita yang menyembunyikan duka di balik senyumnya. Wanita berusia setengah abad itu mendekati putrinya yang sedang sibuk memotong sayuran di dapur. "Bagaimana suami kamu, Nak? Dia memperlakukan kamu dengan baik kan?" Bagaimanapun juga, Ibu Humairah masih sedikit khawatir karena sekarang Pelangi hanya tinggal berdua dengan Awan di rumah mereka tanpa pengawasan dari orang tua. "Alhamdulillah, Bu. Semoga Mas Awan tetap istiqomah." "Alhamdulillah, Ibu ikut senang. Semoga kamu cepat hamil. Ibu sudah tidak sabar mau menimang cucu." Sebuah permintaan yang membuat Pelangi menampakkan rona merah di wajahnya. Semalam Awan juga mengungkapkan keinginannya untuk segera memiliki anak. "Kalau ibu mertua kamu bagaimana?" tanyanya lagi, mengingat pertemuannya dengan Bu Sofi hanya dapat dihitung dengan jari. Dan saat Awan tinggal di rumah, kedua orang tuanya hanya berkunjung di akhir pekan saja. "Ibu juga baik dan sering telepon untuk menanyakan kabar." Lega rasanya hati Ibu Humairah. Pelangi sudah diterima dengan baik di keluarga suaminya. "Alhamdulillah, Nak. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kamu." "Amin." Ibu Humairah melirik ke arah taman kecil di belakang rumah yang dapat terlihat dari dapur. Beberapa menit lalu, Awan dan Zidan masih mengobrol berdua di sana, namun kini keduanya sudah tidak terlihat lagi. "Suami kamu sudah pergi, Nak?" "Sudah, Bu. Tadi mau pamit sama Ibu, tapi Ibu sedang ngobrol sama ibu-ibu lain, jadi cuma titip salam." "Waalaikumsalam," jawabnya. "Memang tadi Awan ada perlu apa sama Zidan? Kelihatannya cukup penting." Pelangi menatap ibunya dengan senyuman. "Tidak tahu, Bu. Akhir-akhir ini Mas Awan memang cukup dekat dengan adik. Kadang pergi berdua. Mungkin Mas Awan hanya mau menanyakan sesuatu." "Oh, ya sudah." Ia mengusap puncak kepala putrinya sebelum kembali bergabung dengan ibu-ibu lainnya untuk mempersiapkan konsumsi untuk pertemuan sore nanti. "Bu Mai, aku suka loh sama menantumu itu. Anaknya ternyata sangat sopan dan ramah, ganteng lagi," ucap salah seorang wanita berbadan gemuk yang sedang memotong-motong sayuran. "Pelangi beruntung sekali ya." "Alhamdulillah, Bu. Siapa tahu Awan punya saudara laki-laki. Aku mau deh menjodohkan anakku sama saudaranya." Beberapa ibu-ibu lain lantas ikut tertawa. Begitupun dengan Ibu Humairah. "Ah, Bu Rina bisa aja."
Aku tidak menyangka loh kalau dia dulu kabur di malam resepsi pernikahan sampai bikin berita heboh di kompleks sini. Celetuk Bu Rina sambil tertawa gemas dengan tingkah Awan. Mendadak senyum di bibir Ibu Humairah meredup mendengar ucapan wanita itu. Pernikahan Pelangi dan Awan awalnya memang sempat menjadi bahan pembicaraan tetangga sekitar, bahkan sampai sekarang. Karena di malam pernikahan, Awan pergi meninggalkan Pelangi tanpa kabar dan mengacaukan pernikahannya sendiri. Menyadari kesalahannya, setelah diberi isyarat oleh ibu-ibu lain, wanita itu pun seketika tersadar dengan candaannya. "Maaf Bu Mai, aku tidak bermaksud menyinggung. Maksud aku ikut senang. Pelangi sekarang bahagia bersama suaminya." Tak ingin tetangganya merasa tidak enak hati, Bu Humairah pun tersenyum. "Tidak apa-apa Bu, kejadian itu memang mengejutkan, tapi insya Allah semua baik-baik saja." "Alhamdulillah," ucap ibu-ibu serentak. Ayah Ahmad sedang mengobrol dengan beberapa tetangga saat seorang pria datang dengan membawa kotak berwarna coklat. Ia sempat terheran sebab tidak merasa menunggu kiriman dari siapapun. Kotak kecil yang kini digenggamnya hanya tertera ditujukan untuk Ahmad Firdaus tanpa keterangan sama sekali. Bahkan tidak ada nama atau alamat pengirim. Baru saja Ayah Ahmad akan bertanya, pria yang tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor itu sudah melaju meninggalkan rumah. "Sebentar Bapak-bapak, saya mau masuk dulu," ucapnya dengan sopan kepada beberapa tetangga yang duduk. "Silakan Pak Ahmad." Ayah Ahmad lalu membawa benda di tangannya ke dalam rumah. Dipikirnya mungkin paket itu milik Ibu Humairah atau Zidan. Saat memasuki rumah, Pelangi dan Ibu Humairah sedang menggelar karpet di ruang tengah agar para tetangga dapat duduk karena rumah semakin ramai. "Ada apa Ayah?" tanya Pelangi sambil memperhatikan kotak kecil di tangan sang ayah. "Ini ada paket, tapi tidak ada nama pengirimnya," jawabnya. "Apa mungkin ini untuk ibu atau Zidan? Soalnya ayah tidak pernah pesan paket." Ibu Humairah turut melirik kotak di tangan ayah Ahmad. "Ibu tidak pernah pesan apa-apa. Mungkin paket itu untuk Zidan. Tapi kenapa tertulis ditujukan untuk ayah?" "Iya Bu, tidak ada keterangan lain di sini." "Buka saja ayah, mungkin paketnya memang untuk ayah," ucap Pelangi santai. "Ya sudah, ayah saja yang buka, siapa tahu memang untuk ayah." Ayah Ahmad kemudian duduk di kursi dan melepas bungkusan paket dengan hati-hati. Begitu membuka penutupnya, tampak beberapa lembar foto tersusun di sana. Seketika kelopak mata Ayah Ahmad melebar menyadari foto apa yang dikirim untuknya. Karena terkejutnya, kotak di genggamannya pun terjatuh ke lantai hingga isinya berburai. Sebuah kejutan yang sangat tidak menyenangkan. Betapa tidak, foto-foto Awan sedang duduk di sebuah tempat hiburan malam. Berikut beberapa foto perkelahian dengan beberapa pria ada di sana, dan satu yang benar-benar membuat dada mereka penuh sesak. Foto kebersamaan Awan dengan Priska turut menjadi pelengkap. "Astagfirullahalazim," Ayah Ahmad menatap Pelangi penuh tanya. Wajah Pelangi langsung pucat pasi melihat deretan foto yang berserakan di lantai. Tak hanya ayah dan ibu saja yang melihat, beberapa tetangga termasuk Bu Rina pun melihat foto tersebut. Pelangi langsung berjongkok memunguti lembar demi lembar foto. Kimar panjangnya ia gunakan untuk menutup sebagian yang berserakan di lantai agar tak terlihat oleh orang lain lagi.
Astagfirullahalazim, lirik ayah Ahmad dengan tarikan nafas yang berat. Wajah keriputnya terlihat mulai memucat. Pikirannya pun menduga-duga. Mungkinkah hijrah Awan hanya sebatas topeng demi mendapatkan pelangi dan maaf dari mereka? Ia tak tahu karena selama keluar dari rumah sakit, Awan menunjukkan sangat banyak perubahan. "Siapa yang kirim foto itu?" tanya Bu Humairah yang tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia melirik beberapa tetangganya yang tertunduk dengan wajah memerah. Padahal baru beberapa saat lalu ia begitu memuji sang menantu di hadapan para ibu-ibu tetangga. "Tidak ada keterangan pengirimnya, Bu," jawab ayah Ahmad. Pria paruh baya itu melirik putrinya yang masih memunguti foto yang kemudian ia masukkan kembali ke dalam kotak. "Pelangi bisa ikut ayah sebentar. Ada yang mau ayah tanyakan kepada kamu." Pelangi hanya menjawab dengan anggukan kepala, berdiri dari posisi berjongkoknya dan memeluk kotak yang disembunyikan di balik khimar panjangnya. Ia melirik beberapa ibu-ibu yang menatap penuh tanya. "Maaf Bu, saya tinggal sebentar ke dalam," ucap Pelangi diikuti anggukan kepala oleh para tetangganya itu. "Silakan Nak Pelangi," jawab mereka bersamaan. Setelahnya, Pelangi beranjak menyusul ayah yang sudah masuk ke sebuah kamar lebih dulu bersama ibu. Sementara para tetangga tampak saling berbisik satu sama lain setelah sempat melihat foto-foto Awan. "Itu foto mantu Bu Mai tadi, kayaknya lagi di diskotik. Ada juga yang lagi berantem. Tadi aku juga sempat lihat ada fotonya Awan lagi sama perempuan," ucap salah seorang di antara mereka. "Iya Bu, aku juga sempat lihat. Kasihan Pelangi ya, suaminya begitu," tambah salah seorang di antaranya lagi. "Padahal Pelangi anaknya baik dan solihah. Coba kemarin sama anaknya Pak Demir, si Guntur itu loh. Pasti hidupnya Pelangi enak." "Benar ibu-ibu, aku juga sempat dengar kalau Guntur mau melamar Pelangi, tapi sayang dia telat." Mereka tampak menghela nafas panjang sebelum melanjutkan pekerjaannya.